Self-destructive habit yang keenam adalah complacence. Ketika manusia sudah complacence, sudah nyaman, maka manusia cenderung tidak mau berubah. Manusia cenderung hanya mau melakukan hal yang sudah dia kenal. Complacence. Inilah yang tadi saya sebut sebagai zona nyaman tadi. Dan banyak di antara kita yang bekerja mencari kenyamanan. Dan dulu ada seorang ahli yang pernah menulis atau melakukan penelitian mengenai adversity. Bagaimana apa yang dilakukan oleh seseorang kalau mereka mengalami ujian dan kemudian jatuh. Boom. Apa yang akan dialami? Tentu ada dua tipe manusia. Tipe manusia pertama dia pecah seperti telur. Tidak balik lagi, tidak membal. Yang kedua adalah manusia yang bounce. Manusia yang semakin ditekan dia akan membal ke atas. Tetapi Paul Stoltz yang menulis tentang adversity quotients atau kecerdasan dalam menghadapi adversity ini menemukan ada 3 tipe manusia. The quitters berhenti, tidak mau melakukan perubahan sama sekali, tidak mau berubah. The campers hanya menikmati pada titik tertentu, kemudian dia menyerah, dia ingin menikmati. Dan yang ketiga adalah the climbers, yaitu orang yang tidak pernah berhenti mendaki. Dia bergerak terus dia naik ke atas. Sampai suatu ketika setelah sampai di puncak dia turun lagi, dia cari lagi bukit yang lain, dia naik lagi. The climbers. Mereka tidak pernah berhenti. Tidak ada capeknya. Dan ketika saya presentasikan di salah satu SMA, anak-anak SMA yang kritis kemudian mengajukan pertanyaan kepada saya. Pak, kalau kita terus mendaki terus, kapan kita menikmatinya, Pak? Bukankah kita juga harus bisa menikmatinya? Bukankah complacence oke? Kita kan bekerja untuk mencapai kenikmatan dan kemudian kita merasa nyaman di sana. Kenapa kita harus kemudian cari susah? Saya kira anak-anak ini benar dan cerdas sekali. Tetapi terhadap hal ini saya kira kita perlu melihat perbedaan antara orang yang naik sepeda motor di dalam kota dengan orang yang naik sepeda motor besar yang tujuannya adalah keluar kota yang jauh. Maka tema iklannya pun berbeda. Yang motor murah menawarkan harga, menawarkan kecepatan, dan menawarkan irit bahan bakar. Sedangkan yang motor besar yang bunyi berisik itu konsepnya adalah enjoy the riding. Nikmati perjalananmu. Maka yang kedua itu kita lihat tidak ada orang naik motor besar itu hanya untuk jarak dekat. Mereka memilih untuk jarak jauh. Dan setelah pulang mereka ingin pergi lagi ke tempat yang lain. Mereka enjoy perjalanannya. Naik motor besar. Dari Jakarta ke Bali dan sebagainya balik lagi. Ini berbeda dengan mereka yang menikmati motor-motor kecil yang hanya pada jarak-jarak dekat. Mereka cenderung complacent. Mereka cenderung hanya mencari harga yang murah karena memang mereka ingin cepat sampai ke tujuan. Setelah itu beristirahat di tempat tujuan. The campers. Sedangkan the climbers justru mengalami kenikmatan ketika sedang mendaki. Jadi terhadap pertanyaan, kapan kita menikmatinya? Terhadap para climbers saya mendapatkan jawaban, justru saat sedang mendaki itulah kami mengalami kenikmatan. Rasanya nikmat sekali. Padahal orang melihatnya ini sebagai sebuah ancaman. 3 tipe manusia ini mencerminkan ada manusia yang resisten dan ada manusia yang setengah resisten. Ditambah yang ketiga adalah manusia yang terus beradaptasi mengikuti irama perubahan. Terakhir yang ke-7 adalah volume obsession. Obsesi terhadap volume. Dulu ada teori yang mengatakan market share itu sangat penting. Bahkan dikatakan profit impact on market share. Jadi kalau ada market share kita tambah besar, maka kita impactnya terhadap keuntungannya semakin besar. Dan oleh karena itulah maka sebagian besar pengusaha berlomba-lomba memperbesar volumenya. Kalau surat kabar bikin sirkulasi yang sebesar-besarnya. Kalau menjual sepeda motor ingin jual yang sebanyak-banyaknya. Dalam teori ekonomi mikro kita sudah belajar ada yang disebut dengan envelope curve. Kurva milik penutup amplop itu. Penutup amplop Anda tahu sendiri. Bentuknya adalah begini turun ke bawah. Kemudian naik ke atas. To some extent ini yang disebut dengan skala ekonomis. Skala ekonomis itu ada titiknya. Ongkos kita itu ada titik terendah yang turun pelan-pelan karena produksi kita, karena kapasitas kita. Ketika kita meningkatkan produksi, maka lama-lama biaya kita akan berkurang. Volume kita yang semakin besar akan membuat kita turun.
Tapi pada suatu ketika akan terjadi kekacauan dan kos kita akan naik. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa memiliki lebih banyak dapat berakibat pemborosan. Bekerja lebih banyak dapat berakibat keletihan dan mendatangkan banyak penyakit. Memiliki lebih banyak aset menimbulkan beban yang besar karena kita tidak bisa merawat, kita tidak bisa menempatinya. Tak banyak orang yang menyadari bahwa semakin besar kita memilikinya atau volume yang besar justru mengakibatkan biaya yang besar. Volume obsession ini seringkali tidak disadari oleh mereka yang tengah asik mengejar volume. Dan ini adalah salah satu bentuk dari resistensi yang perlu kita pelajari. Sekali lagi, semuanya adalah 7 perilaku yang merusak diri, kebiasaan merusak diri yang disebut oleh Jack Dissent. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah menyangkal atau denying. Yang kedua adalah arrogance. Merasa lebih pandai dari alam semesta ini. Merasa lebih pandai dari orang lain. Arogansi. Dan yang ketiga adalah competitive myopic. Kita dibutakan. Kita hanya melihat yang dekat-dekat saja dalam peta kompetisi kita. Dan yang keempat adalah competency dependence. Kita hanya tergantung pada kompetensi kita yang kita peroleh di masa lalu. Dan yang kelima adalah territorial impulse. Kita memiliki kecenderungan untuk memagari teritori kita. Yang keenam adalah complacence. Kita sudah merasa nyaman dengan apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan di masa lalu. Yang barangkali sudah tidak relevan lagi dengan masa depan. Dan yang terakhir adalah obsesi terhadap volume. Obsesi kita sedemikian besar untuk mendapatkan volume yang sebesar-besarnya yang tanpa kita sadari sebetulnya ini dapat merusak diri kita sendiri. Ketujuh hal ini tentu menjadi pertanyaan. Mengapa manusia mengalami kesulitan? Mengapa manusia resistensi? Tentu saja di samping ketujuh hal tadi ada juga hal lain. Misalnya saja karena saudara memiliki kepentingan. Kalau saudara-saudara bertanya kepada para mafia beras, tentu saja mereka akan mengatakan perubahan ini buruk. Kenapa? Karena kepentingan Anda adalah import beras terus-menerus. Kalau saudara adalah mafia dalam bidang pengadaan, kemudian datanglah pemimpin yang bersih, pemimpin yang kemudian menerapkan good governance, transparansi, dan kemudian dia ingin memangkas semua anggaran. Anda bisa mengatakan, ini pemimpin ini buruk. Karena bagi Anda yang baik itu adalah kalau pengeluaran sebesar-besarnya dan pemimpin tidak terlalu teliti. Justru Anda dapat keuntungan besar di situ. Maka ketika penyerapan anggarannya turun karena dia membeli dengan harga yang lebih murah, Anda mengatakan pemimpin itu tidak berkinerja. Ini adalah bentuk-bentuk karena adanya kepentingan. Jadi seringkali di balik resistensi atau ucapan-ucapan yang kelihatannya gagah, yang kelihatannya hebat, yang kelihatannya begitu heroik, sebetulnya tersembunyi pula hal-hal yang sifatnya adalah kepentingan-kepentingan yang justru merusak masa depan suatu bangsa. Ini adalah kepentingan. Hal lain adalah karena mereka tidak mampu melihat. Orang-orang yang tidak melihat ini memang harus kita kasihani. Mereka belum melihat kemana arahnya. Tapi kalau mereka diajak melihat, maka perlahan-lahan mereka pun dapat memperbarui. Dan ketika mereka kembali, kalau hanya mereka yang melihat, biasanya mereka kemudian berbenturan dengan orang-orang yang tidak melihat lagi. Memang tidak bisa membuat semua orang melihat dalam waktu sekejap. Perubahan itu butuh waktu. Dan menghadapi kaum resisten dalam sigmoid curve ini adalah pekerjaan besar seorang pemimpin. Dan kalau pemimpin berhasil, maka dia dapat disebut sebagai a leader, a great leader. Itulah yang membedakan antara pemimpin dengan manajer.